akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang bagi hidup kita. Oleh karena itu, mari mengambil sikap doa, mari mengambil sikap duduk yang sopan, mari kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan, cuaca yang indah di hari ini, pemandangan yang sangat membuat kita lebih banyak bersyukur, makanan, minuman yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang terus memberikan kami kesempatan hidup di hari ini, Bapa yang kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami anugerah, yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami orang yang percaya kepada Tuhan. Jika di pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk membuka mata, mengizinkan kami untuk berjalan, mengizinkan kami untuk mempergunakan setiap seluruh organ tubuh kami, itu semua karena kesempatan yang Tuhan ingin kami kerjakan di hari ini untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, seperti kata pujian tadi, firman-Mu menerangi setiap jalan-jalan di hidup kami. Kami memohon hikmat daripada Tuhan ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu sajalah yang menjadi fondasi hidup kami, di dalam kami bertindak, di dalam kami berkata-kata. Hamba-Mu yang Engkau pakai di pagi hari ini menjadi saluran berkat daripada firman-Mu, Tuhan Engkau berkati. Biarlah Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, siapkan hati pikiran kami, agar kami boleh menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, di tempat kami masing-masing ketika kami akan mendengar, membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah, kekal untuk selama-lamanya. Kami bawa waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang Miss Siva kasihi, mari membuka Alkitab kita. Miss Siva akan share screen supaya bisa mengikutinya. Nah, mari membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 hingga yang ke-26. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 hingga yang ke-26. Nah, Miss Liva minta tolong WJ untuk membacakannya buat kita semua. Karena Miss Liva lihat WJ on cam. Miss Liva berharap kalian juga yang tidak on cam akan diberikan kesempatan, yang tidak on cam akan diberikan kesempatan untuk membaca ya. Nah, oke. Minta tolong WJ untuk membaca 2 Timotius 2 ayat 14 hingga yang ke-26. Silakan, Nak. Halo Miss, kedengaran? Ya, bisa, Nak. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26 dengan judul perikop nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang-orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka mengajar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah.
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi terus ramah terhadap semua orang, terus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sabar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Oke, terima kasih buat Wijay yang sudah membacakan untuk kita. Berbahagialah mereka yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak, Miss Liva ambil tema yaitu pekerja Kristus yang mulia. Tadi kita sudah mendengar ya, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, begitu ya. Nah, di grade 12 ini lagi belajar mengenai pekerjaan yang memuliakan Tuhan, begitu ya. Ya, pekerjaan yang memuliakan Tuhan, masa jadi hamba Tuhan, Miss? Masa cuma hamba Tuhan? Tidak ya, tidak dibilang bahwa pekerjaan yang menyenangkan Tuhan itu adalah jadi hamba Tuhan, kamu harus jadi pendeta. Masa Miss Liva akan membuat kalian semua jadi pendeta? Tidak seperti itu. Tetapi kita belajar bahwa pekerjaan yang memuliakan Tuhan dari apa yang ada di dalam diri kita, dari apa yang Tuhan kemampuan, skill yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian saat ini. Makanya pekerjaan Kristus yang mulia, begitu ya. Pekerjaan Kristus yang mulia ini tidak semua orang dapat menikmati itu, begitu. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus pasti dapat menikmati itu, begitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat nih di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Apa yang terjadi di sana? Sehingga Paulus menasihati Timotius untuk bagaimana dia menghadapi pengajar sesat. Nah, apa saja sih penyimpangan yang terjadi di jemaat Efesus pada waktu itu ya? Nah, ada penyakit bersilat kata, begitu. Ada penyakit bersilat kata, semua orang ingin mendang, semua orang tidak mau mendengarkan satu dengan yang lain, padahal jemaat Efesus ini kalau bisa dikatakan adalah jemaat yang imannya sangat bertumbuh di dalam pelayanan mula-mula, di dalam kisah para rasul. Nah, sehingga di generasi-generasi berikutnya sudah terjadi banyak sekali pergeseran. Bahkan iman mereka mulai down, banyak sekali pengajar sesat yang mempengaruhi mereka, dan egois satu dengan yang lain, bahkan melayani Tuhan hanya untuk mencari kehormatan, mencari keuntungan satu dengan yang lain, begitu ya. Nah, penyimpangan mengenai kebenaran. Kalau kita memperhatikan di sini anak-anak, nah ada kebenaran yang digeser, begitu ya. Ada kebenaran yang digeser. Makanya Paulus menyebut dua orang nih, ada Himeneus di ayat 17 dan Filetus. Kenapa mereka? Ternyata mereka terpengaruh dengan ajaran yang menyatakan tentang kebangkitan, ya. Nah, mereka percaya kebangkitan, ya memang benar, tetapi yang bergeser dari kebenaran itu adalah mereka menganggap bahwa kebangkitan itu hanya sebuah kata hiasan saja saat ini, begitu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa mereka bilang adanya kebangkitan rohani seperti itu, tetapi tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, itu penyimpangan yang sangat-sangat membodohi banyak orang, jemaat yang ada di sana. Makanya Paulus sangat tegas sekali. Paulus bilang,
kalau kamu sudah mulai menggeser kebenaran firman Tuhan, kamu sesat, begitu ya. Tidak ada yang namanya setengah benar, setengah salah. Misifas selalu ingat itu jadi EU sampai sekarang. Dalam Alkitab tidak ada setengah benar, setengah salah. Setengah benar, salah. Setengah salah, salah. Jadi kalau tidak ada yang namanya teologi abu-abu, firman ya firman, apa yang firman katakan ya seperti itu. Nah, sehingga jemaat berasa bahwa ngapain dong saya percaya sama Tuhan? Kalau tidak ada kepastian, ya kan, saya mau kemana kalau tidak ada yang namanya kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Seperti itu. Nah, makanya jemaat merasa bahwa, wah ini iman saya mau kemana? Wah, saya matinya mau gimana? Pengharapan mereka yang bertanya-tanya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, terus saya ngapain dong? Nah, seperti itulah yang terjadi. Nah, sehingga itu merusak iman jemaat. Mereka bertanya-tanya, apa gunanya saya melayani? Apa gunanya saya percaya? Makanya ya, kita percaya Tuhan hanya untuk Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Itu ya. Kalau kita percaya Tuhan hanya mati tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Buat apa kita berpengharapan hanya kepada orang mati kalau Yesus tidak bangkit? Karena kebangkitan itulah yaitu kemenangan kita orang percaya, gitu ya, atas dosa-dosa. Nah, itu yang terjadi. Itu merusak iman jemaat pada waktu itu. Nah, sehingga Paulus diberikan tugas nih di dalam pasal 2 ayat 14 sampai 26 anak-anak. Nah, Paulus diberikan tugas kepada Timotius untuk Timotius, kamu harus berusaha membangun kerohanian jemaat kembali. Kamu sudah tahu kebenaran, kamu harus tarik mereka kembali. Tetapi cara kamu melayani mereka, hati-hati, begitu ya. Hati-hati. Yang kedua, waspada terhadap penyimpangan. Nah, itu tugas Timotius ketika dia melayani dan ketika Paulus menasihati dia di dalam ayat 14 hingga yang ke-26 ini. Nah, nasihat Paulus dalam mengarahkan Timotius, kita melihat ada dua hal menjadi pekerja Kristus yang mulia. Jadi, menjadi seorang pekerja Kristus itu tidak sembarangan ya anak-anak. Oh, yang penting kita tahu kita selamat, sudah gitu kan. Biasanya kita kok tahu kita selamat, kita tahu kok Tuhan Yesus, kita kok kenal Tuhan Yesus, begitu ya. Sampai di situ saja. Terus apa dong? Itu. Nah, ketika Paulus mengarahkan Timotius untuk menjadi seorang pekerja Kristus yang tangguh, yang mulia, yang menyatakan Kristus, ada dua hal yang disampaikan di sini mengenai bijak dalam perkataan Timotius dalam menghadapi jemaat dan pengajar sesat pada waktu itu, dan bagaimana Timotius sendiri menjaga kesucian diri. Dan ini tidak hanya sekedar kamu jadi hamba Tuhan seperti itu ya, enggak ya. Tetapi kamu yang adalah anak-anak Kristus, kamu yang sudah menjadi kepunyaannya Tuhan, kepunyaannya Kristus, hidup di dalam Kristus, kamu memang harus seperti ini kita. Mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Makanya bijak dalam berkata-kata. Nah, di sini fokus kepada tidak malu memberitakan Injil anak-anak. Paulus bilang kepada Timotius, kalau kamu pekerja yang tidak layak, kalau kamu pekerja yang menyatakan sesuatu yang tidak benar, kalau kamu pekerja yang buat malu, kalau kamu pekerja yang tidak berbuat apa-apa, kamu malu. Tetapi kenapa kamu harus malu? Kamu adalah yang dipakai Tuhan, kamu adalah anak Tuhan yang Tuhan pakai di sini. Jangan malu memberitakan Injil. Kenapa kamu harus malu memberitakan Injil? Injil itu berkuasa, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa kamu harus malu? Gitu ya. Kamu tahu kebenaran. Yang kamu sampaikan ini Timotius adalah kebenaran. Kenapa kamu harus malu? Nah, anak-anak Timotius diberikan tugas untuk membangun kerohanian jemaat. Bukan memberitahu mereka tentang hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Jemaat sudah tahu. Ini sudah generasi kedua ketiga ini. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu doktrin-doktrin dalam Alkitab. Mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka tahu. Jadi Timotius tidak lagi mau bilang dari awal, oh ini loh, oh seperti ini loh, tidak. Tetapi Timotius hadir di situ untuk mengingatkan mereka agar jangan bersilat kata. Agar jangan sembarangan ngomong gitu ya.
Jangan bersilat kata itu banyak ya artinya. Jangan ada dalam omongan yang sia-sia, yang tidak berguna. Jangan bertengkar hanya satu yang tidak ada gunanya dalam hidupmu. Jangan bertengkar hanya karena sesuatu yang tidak ada faedahnya di dalam kehidupan kamu, yang tidak berarti apa-apa. Tidak. Makanya bersilat kata itu sifatnya anak-anak merusak terhadap perkara-perkara mengenai Allah. Yang dimaksudkan di sini mengenai bersilat kata. Bersilat kata itu sesuatu omongan yang tidak berguna, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Menjauhkan mereka dari hal-hal yang luar biasa mengenai Allah. Yang dimaksudkan mengenai bersilat kata di sini. Menjauhkan mereka tentang Allah karena kebenaran yang sudah bergeser dari apa kata firman Tuhan. Merugikan karena mengacaukan banyak orang. Banyak terpengaruh dengan ajaran itu. Sehingga membuat iman jemaat merosot. Mereka bertanya-tanya. Omongan yang kosong dan sia-sia. Hidup dalam kefasikan karena tidak tahu kebenaran yang benar menurut firman Tuhan. Makanya Miss Siva pernah bilang kepada kalian, anak-anak, apakah kebenaran yang kamu anggap benar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena kebenaran yang benar adalah firman Tuhan itu sendiri. Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan bersilat kata di dalam ayat ini. Nah, Timotius sebagai seorang pekerja Kristus harus berusaha. Dia bekerja keras di dalam menghadapi pengajar sesat itu yang mempengaruhi jemaat. Makanya, seorang pekerja harusnya tidak malu karena dia menyatakan kebenaran. Karena yang dia katakan bukan satu kebenaran yang sia-sia, bukan satu omongan yang sia-sia, tetapi yang dia katakan adalah Injil Yesus Kristus. Harus berterus terang tentang Injil itu. Harus apa adanya tentang Injil ini. Harus berani dong. Kalau itu salah, bilang salah. Kalau apa yang temanmu lakukan salah, bilang salah. Itu tidak benar, tidak sesuai itu. Firman Tuhan tidak mengajarkan itu, ya. Menyatakan kebenaran. Secara terang-terangan memberitakan tentang Injil yang dipercayakan. Bukan menciptakan Injil yang baru. Nah, banyak sekali Injil-Injil baru yang dibuat oleh manusia sendiri. Yang dibuat oleh akal manusia sendiri. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mulai bermunculan. Datang kepada kita, ngomong ini, ngomong itu. Kalau kamu tidak punya kebenaran yang kokoh, yaitu firman Tuhan, kamu akan terjerat di sana. Kamu akan mudah terlepas. Sehingga kenapa kita kuat di dalam pengajaran kita, anak-anak? Kenapa kita kuat di dalam setiap apa yang kita ceritakan mengenai firman Tuhan? Karena kita tahu apa yang disampaikan oleh Injil Yesus Kristus. Tidak menciptakan atau membuat Injil yang baru yang bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran yang benar hanya kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang dibuat manusia belum tentu benar. Tapi kebenaran firman Tuhan benar. Timotius dalam pekerjaan pelayanannya. Firman Tuhan yang diberitakan adalah kebenaran karena penciptanya adalah Allah yang benar. Ya. Di dalam pelayanannya dibutuhkan hikmat, usaha dan perhatian untuk membagikan firman Tuhan. Firman kebenaran yang benar. Jadi tidak sembarangan. Untuk menyatakan kebenaran, kamu harus tahu hal yang benar, yaitu firman Tuhan yang benar. Kalau kamu tidak punya dasar itu, yang kamu beritakan adalah Injil yang baru, yang menggeser kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang kedua, menjaga kesucian. Nah, ini hal yang tidak mudah ya. Miss Siva selalu ingat waktu Miss Siva kuliah ada 3S dan itu jadi EU sampai sekarang begitu ya. Kamu itu harus 3S, sarjana, suci dan setia. Wah, itu suci itu selalu digaung-gaungkan itu di kampus. Harus sarjana, suci dan setia. Kamu harus suci, kudus dalam kehidupan. Oh, itu bahkan mau berdua orang pun, cowok dan cewek itu nggak boleh, harus ada 3 orang. Waktu kami kuliah dulu. Karena menjaga kesucian itu sampai segitunya.
Sampai segitunya. Nah, kita mau melihat sini, persoalan yang ditimbulkan oleh para pengajar sesat di Efesus, bagaimana Timotius harus menghadapinya. Tidak mudah menghadapi orang yang berbeda dengan kita ya anak-anak. Tidak mudah menghadapi orang yang beda pemikiran, tidak mudah menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu sangat tidak mudah. Sehingga Timotius benar-benar harus bijaksana di dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan dari jemaat tersebut. Nah, menjauhi nafsu orang muda dikatakan di sini. Artinya, jangan sampai melibatkan pertengkaran. Jangan sampai mereka bertengkar sehingga Timotius terpengaruh dan dia jatuh di dalamnya. Berlaku adil, ya dikatakan di dalam ayat 20 sampai 26 ya. Berlaku adil. Menjadi seorang yang setia. Kalau kami dulu setia dalam pelayanan, kokoh dalam kekristenan gitu ya. Tekun dalam pengajaran gitu ya. Hidup dalam kasih dan kedamaian. Itu yang benar-benar harus dijaga oleh Timotius. Sebagai seorang pekerja yang Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan. Hidup dalam kelemah lembutan. Dan bagaimana memimpin jemaat mengenai kebenaran. Nah, anak-anak yang misi kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi seorang pekerja Kristus yang mulia, kamu harus tahu kebenaran apa yang kamu sampaikan. Kalau kamu berdiri dalam kebenaranmu, kamu bisa menciptakan Injil yang baru dalam hidupmu. Tapi kalau kamu berdiri teguh, kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, yang kamu lakukan, yang kamu sampaikan, itu adalah kebenaran dari Tuhan. Bukan kebenaran yang kamu buat di dalam dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita tidak malu gitu ya? Menjadi seorang pekerja Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, kalian adalah masa depan gereja, generasi sebuah bangsa. Nah, bagaimana kamu untuk tidak malu memberitakan Injil? Kemanapun kamu pergi, kamu tahu bagaimana bijak di dalam kamu memperkatakan suatu kebenaran, tidak menggeser kebenaran itu. Bagaimana kamu tetap menjaga kesucian di hidupmu? Kamu tetap bijak di dalam menghadapi segala hal. Banyak orang yang tidak sama dengan kita, banyak orang yang berbeda dengan kita, tapi bagaimana kamu tetap bijak? Kamu tetap adil? Bagaimana kamu tetap setia? Bagaimana kasih dan kedamaian kamu terus jaga di dalam lingkunganmu walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Walaupun orang itu sangat berbeda dengan kamu. Walaupun dia adalah orang yang sulit untuk kamu. Bagaimana kamu terus menjaga itu di dalam terang Injil itu? Kami para guru kemarin belajar juga chapel gitu ya. Terus Miss Tifa kayak tersentak gitu dengan kata jangan jadi amnesia Injil begitu. Wah, itu kayak banyak sekali pikiran-pikiran dalam Miss Tifa langsung gitu ya. Kata yang sangat sederhana tetapi itu kayak tek gitu. Jangan jadi amnesia Injil. Jangan jadi orang Kristen, jangan jadi orang percaya Tuhan yang amnesia Injil. Lupa dengan Injil. Apa itu Injil? Bagaimana saya harus menyatakan Injil? Padahal Injil itu dekat dengan kita dan kita rasakan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Kenapa kita menjadi amnesia Injil? Kalau kita adalah pekerja Kristus, kalau kita adalah anak-anak Kristus, kenapa kita menjadi amnesia Injil? Toh Injil ada dalam diri kita karena kita sudah mengalami Injil itu. Jadi jangan jadi amnesia Injil gitu ya. Jangan lupa dengan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Tidak hanya menyelamatkan dosa kita ya, tidak hanya memberikan pengampunan kepada kita, tetapi Injil itu membawa kita kepada kekudusan hidup, menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, tidak sampai kepada pengampunan saja Injil itu. Tetapi bagaimana kita kembali nih, berbalik 180 derajat untuk saya sudah dikuduskan, saya sudah disucikan, ini nih Injil nih. Saya tidak lagi jadi budak dosa di sana. Saya sudah berbalik nih. Semuanya sudah dikerjakan. Saya kembali kepada mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan saya. Nah, inilah anak-anak yang kita perlu hidupi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pekerja Kristus. Ya kita semua yang sudah hidup dalam kebenaran itu, jangan jadi amnesia Injil karena Injil itu sudah kita alami dalam kehidupan kita. Injil itu terus ada dalam hidup kita karena firman Tuhan terus bersama dengan kita. Bahkan
Bahkan ketika kita pegang HP, di dalam HP itu ada Alkitab dan itu Injil yang menerangi kita. Jangan mengaku Kristen, tapi hidupmu tak mencerminkan karakter Kristus. Jangan kamu mengaku Kristen, tapi hidupmu jauh dari kebenaran Tuhan. Jangan mengaku Kristen. Kalau kamu mempermalukan Tuhan, jangan mengaku anak Tuhan. Kalau kamu tidak mengalami Dia dan mengasihi Dia. Karena kita adalah seorang pekerja-pekerja Kristus yang diberikan Tuhan kebenaran, firman Tuhan untuk menerangi kehidupan kita. Di dalam kita memberitakan Injil Yesus Kristus itu, bukan Injil yang kita ciptakan di dalam diri kita sendiri. Mari kita menjadi pekerja Kristus yang mulia, yang menyatakan keutamaan Kristus, yang menyatakan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kita, menerangi jalan-jalan kita, melihat ke depan dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan, nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan mari, Christ we proclaim, ya, sesuai dengan tema kita. Mari, Kristus yang kita beritakan, bukan Injil yang baru yang kita buat, yang kita beritakan. Tapi Kristus yang kita beritakan, anak-anak. Mari kita berdoa. Firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Injil-Mu menerangi jalan-jalan kami. Ajarkan kami anak-anak Tuhan untuk tidak malu menyatakan Injil Yesus Kristus. Injil yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Lewat kata tindakan kami, karena Injil-Mu kami rasakan, kami alami. Dan Injil mula yang seharusnya kami nyatakan di setiap detik, menit, jam, hari-hari kami. Karena kami menghidupi itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu terus menerangi kami. Menerangi jalan-jalan kami. Menerangi masa depan anak-anak ini. Kebenaran-Mu yang memberikan anak-anak ini kekuatan di dalam melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami semua menjadi pekerja Kristus yang menyatakan kebenaran Tuhan, yang menyatakan Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, menjadi bagian di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.